Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Pada kesempatan ini kita masih membahas sudut dan garis, yaitu dengan pokok pembahasan soal-soal pengembangan sudut dan garis ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya, karena subscribe dan like dari teman-teman itu atau adik-adik itu sangat membantu untuk pengembangan channel YouTube ini. Pembahasan soal-soal pengembangan. Nah, soal yang pertama. Pada gambar di samping, pada gambar di samping pasangan sudut sehadap adalah, nah kita cek P1 dan Q2. Coba P1 dan Q2. Oh, persoalan apa, Pak? P1 kan ini, P1 seharusnya sehadap dengan Q. Nah, ini Q1. Oh, berarti ini salah. Harusnya di sini Q1, berarti ini salah. Kemudian P2. Nah, P2 itu ke sini ya. Kemudian temannya harus Q2. P2 Q2. Oh, berarti ini salah ya. Kemudian kalau P3, nah ini arah panahnya ke sini dan di sini juga ya. P3 harusnya Q3. Berarti ini yang benar ya, teman-teman ya. Sebenarnya P4 dan Q2 ini sudah pasti salah ya. Karena P4 harusnya harusnya di sini Q, harusnya di sini Q, sudut Q4 ya. Jadi ini salah. Jadi yang ini salah ya. Jadi yang benar itu adalah C. Ya, ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar nilai Y adalah, nah nilai Y. Nilai Y bagaimana sih cara mencari nilai Y teman-teman? Nah, sebenarnya kalau di sini 45 teman-teman, di sini juga 45. Ini adalah sudut bertolak belakang ya. Jadi sama 45 di sini 45. Nah, sedangkan ini kalau kita jumlahkan sudut ini dengan sudut ini, ya saya buat di sini adik-adik ya. Jadi kalau kita jumlahkan, ini sudut apa namanya teman-teman? Ini 45 dan 5Y adalah sudut dalam sepihak. Nah, jumlahnya itu adalah 45 derajat tambah 5Y. Ini jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, ada di pembahasan saya sebelumnya ya teman-teman ya, kalau mau lihat keterangan-keterangan mengenai sudut dalam sepihak itu bagaimana. Nah, yang jelasnya jumlahnya adalah 180. Nah, ini 180. Nah, di sini kita bisa cari nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya bagaimana sih, teman-teman? Jadi 5Y di sini itu sama dengan 180 derajat dikurang 45-nya nyebrang jadi negatif ya. Jadi di sini 5Y itu sama dengan 108, ini berapa ya, teman? Ini seharusnya 135 ya. 135 derajat. 180 dikurang 45 itu kan 135 derajat. Jadi Y di sini sama dengan 135 derajat itu dibagi 5. Gitu. Jadi Y itu sama dengan 135. 135 dibagi 5 itu 27 derajat ya, teman-teman ya. Jadi di sini, oh sorry, di sini 27 derajat. Nah, ini jawabannya. Ada tidak 27 derajat? Oh, ada C. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Besar sudut BOD. BOD. Jadi BOD ini adalah, jadi sudut BOD, ini BOD. BOD. Nah, jadi BOD. Jadi ini yang ditanyakan teman-teman, BOD. BOD ini adalah 2x tambah 5 ditambah X ya. Ya, BOD ya, 2x tambah 5 tambah X ya. 2x tambah 5 tambah X. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, ini sudut BOD. Sudut BOD ini 3x ya. 2x tambah X itu kan 3x, ini tambah 5. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman atau adik-adik ya. Nah, bagaimana cara mencari tahunya ini? Cari dulu nilai X-nya. Nah, oke. Ini adalah sudut pelurus ya, teman-teman ya. Perhatikan ini. Ini adalah sudut pelurus. Nah, jumlah sudut pelurus itu adalah 180. Jadi poin yang pertama yang harus kita cari adalah X ya. Jadi di sini 4x, tulis 4x ya. Di sini 4x ditambah 15 ya, ditambah di sini ditambah ini ya. Ini adalah 3x ditambah 10, kemudian ditambah ini lagi ya.
Ini ditambah 2x tambah 5 ditambah, nah ini lagi ya, ditambah x itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena sudut lurus. Nah, 4x tambah 3x itu 7x ditambah 2x ditambah x ini ya teman-teman ya, 4x tambah 7x tambah 2x tambah x. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, di sini ada 1. Jadi 10. Nah, gitu ya. Ini kan 7 tambah 2 9 tambah 1 ya 10. Jadi bisa saya tulis di sini adalah 10 X ditambah, di sini ada 15 tambah 10 tambah 5 ya. 15 tambah 5 ini 20 ya. 20 tambah 10 itu adalah 30 derajat. Ini sama dengan 180 derajat begitu teman-teman ya. Jadi 10x sama dengan 180 derajat, 30-nya nyebrang jadi minus 30 ya. Jadi 10x sama dengan 150 derajat. Jadi x sama dengan 150 derajat ini dibagi 10. Jadi x sama dengan 15 derajat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang kedua, ini dua ya. Ya, ini sudut BOD, sudut BOD yang tadinya sama dengan 3x tambah 5 ini berapa? Nah, kasih masuk saja nilai x-nya. Substitusi masuk di sini. Jadi di sini 15 tambah 5 ya. Jadi 3 kali 15 itu 45 teman-teman ya. 45 derajat tambah 5 derajat. Ini sama dengan ini sama dengan ini derajat ya teman-teman ya. Jadi ini 50 derajat. Ya, 50 derajat yang mana jawabannya? Oh, bagian C ya teman-teman ya. Gampang ya teman-teman ya, atau adik-adik ya. Kemudian yang selanjutnya, nah perhatikan gambar, jika sudut SDC, jadi SDC itu 65, jadi ini 65. Sebenarnya ini adalah jajaran genjang ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah garis sejajar ya, ini yang saya tandai. Itu adalah dua garis sejajar. Ini sebenarnya jajaran genjang ya. Cuman soalnya kurang lengkap, tapi sebenarnya ini jajaran genjang ya. Nah, kalau dikatakan SDC adalah 65, nah perhatikan ini teman-teman. Ini sebenarnya kalau di sini 65, di sini juga pasti 65 karena sudut sehadap. Nah, berdasarkan pada part sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan bahwa sudut sehadap itu sama besar. Nah, ternyata di sini juga adalah 65 derajat. Kenapa? Karena sehadap ya. Ini sehadap semua, lihat ini tanda panahnya dia agak ke kanan ya. Jadi di sini 65 derajat. Nah, maka besar sudut ABC. ABC. Yang tengahnya ya teman-temannya dilihat di sini. Jadi titik B-nya itu mana? Di sini. Di sini saya misalkan dengan X. Di sini C. Maka X ditambah 65 derajat ini sama dengan, ini kan sudut pelurus teman-teman, ini sudut pelurus ya. Sudut pelurus kalau ini di sana ya. Ini saya kasih lanjutkan. Ini kan sudut pelurus, jadi jumlahnya di sini adalah 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurang 65. Nah, gitu. Jadi X sama dengan 115 derajat. Nah, gitu ya teman-temannya. Nah, sudut X ini adalah sudut ABC. Ya, ini 115 derajat ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A. Gampang sekali kan adik-adik ya. Kemudian soal pengembangan berikutnya, perhatikan gambar besar sudut BCA. Jadi BCA. BCA. Jadi ini teman-temannya. Jadi saya misalkan di sini Y. Nah, gitu lebih gampang kalau begitu teman-teman. Langsung kita misalkan. Nah, besar sudut BC itu adalah ini ya. Ini sama dengan Y ya. ABCA ya, oke. Nah, apa sih yang harus kita ketahui ini adik-adik atau teman-teman? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, apa sih yang harus kita ketahui adik-adik? Nah, di sini kita cari nilai X dulu ya. Jadi di sini kalau di sini 3X atau begini teman-teman. Di sini saya buat begini saja mungkin lebih bagus ya teman-teman. Langsung di sini ya. Jadi di sini adalah 180 derajat dikurang, nah di sini X ditambah 40 derajat. Nah, gitu ya. Ini agak saya buat begini supaya lebih kelihatan ya yang sudut yang mana kita cari. Jadi di sini adalah 180 kurang 40, di sini adalah 140 derajat min X ya, min X di sini ya. Jadi di sini ya ini 140
derajat kurang X. Nah, kalau Y yang ini Y sama dengan yang ini ya teman-teman ya. Di sini juga Y sama dengan 180 derajat dikurang, nah ini 3X kurang 30 derajat gitu ya. Jadi di sini 180 kurang kali masuk ya. Jadi 180 tambah, nah ini min X ini ya, oke saya buat begini teman-teman. 180 derajat min 3X itu ya min 3X. Min kali min positif 30. Jadi sebenarnya Y ini sama dengan ini 180 tambah 30 itu adalah 210 derajat kurang 3X. Nah, begitu ya. Nah, inilah Y. Nah, inilah sebenarnya juga yang mau dicari ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang harus Anda pahami betul di sini yaitu yang ini. Yang poin pertama yang harus Anda ketahui, saya tulis di sini ya. Ini mungkin bagus kalau saya garis ya. Nah, ini poin pertama yang harus Anda ketahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Nah, sudut di sini tadi kalau kita jumlah dengan di sini, kita jumlah dengan besar sudut di sini, itu hasilnya adalah 180. Jadi bisa saya buat begini, 140 derajat kurang X di sini ditambah. Nah, di sini adalah, nah kalau Y ini adalah 210 dikurang 3X. Di sini tambah 70 derajat ini sama dengan 180 derajat. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi 140 ditambah 210 ini ya 140 derajat ditambah 210 ditambah 70 itu sama dengan 400. Jadi di sini 420 derajat teman-teman. Ini min X kurang 3X itu jadinya min 4X. Di sini adalah 180 derajat, jadi min 4X di sini adalah 180 derajat dikurang 420. Nah, gitu. Jadi min 4X itu sama dengan, kalau 180 dikurang 420 itu 240 ya teman-teman ya. Jadi di sini min 240 derajat. Jadi X sama dengan min 240 dibagi min 4. Nah, itu adalah 60 derajat ya teman-teman ya. Oke, kita sudah dapat X-nya. Kemudian poin yang kedua, kita disuruh cari besar sudut BCA. BCA, Bank Sentral Asia ya. Jadi di sini BCA, Bank Sentral Asia ini 210 derajat dikurang 3X, yang mana yang ini teman-teman ya. Masukkan saja nilainya teman-teman, 210 derajat dikurang 3 kali 60. Nah, ini 210 derajat dikurang 180 derajat. Jawabannya adalah 30 derajat. Jadi sudut BCA Bank Sentral Asia itu adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat yang mana ini teman-teman? Ini bagian A ya. Nah, itu kalau di kita menggunakan konsep jumlah besar sudut dalam segitiga ya teman-teman ya. Masih ada sebenarnya cara teman-teman, tapi ini adalah salah satu cara ya. Oke, bisa Anda gunakan cara ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada soal FHB merupakan jajaran genjang. FHB merupakan FHBD merupakan jajaran genjang seperti terlihat pada gambar di bawah. Hitunglah besar sudut HBD. Jadi HBD. HBD. Jadi HBD misalnya di sini, saya misalkan di sini X lah teman-teman ya. Jadi ini yang kita mau cari. Jadi besar sudut HBD kita misalkan dengan X. Nah, ini yang kita mau cari. Besar sudutnya berapa ya. Nah, teman-teman atau adik-adik, ini sebenarnya gampang sekali ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini adik-adik atau teman-teman? Kalau saya cari saja sudut yang bisa Anda cari dulu. Itu salah satu tips ya. Jadi yang bisa kita cari di sini, ini adalah 70 derajat, ini bertolak belakang, berarti di sini 70 derajat ya. Kemudian di sini juga 50 derajat, pasti di sini adalah 50 derajat juga gitu teman-teman, karena bertolak belakang. Nah, di sini sudut ini adalah 180 derajat dikurang 50 tambah 70. Saya tulis di sini 50 derajat tambah
70 derajat. Nah, kenapa 180? Karena jumlah besar sudut segitiga itu 180 ya, bukan jumlah sudutnya. Kalau jumlah sudutnya 3, ini besar sudutnya. Jadi sini 180 derajat dikurang 100, ini kalau ditambah 120 derajat. Nah, kalau dikurangi ini teman-teman, ini hasilnya adalah 60 derajat. Nah, berdasarkan ini kan pasti sama besar dengan di sini, teman-teman. Kenapa? Karena saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Sudut HBD itu sama dengan sudut ini DFH atau DFG boleh. DFH ini sama, mengapa? Karena sudut pada apa teman-teman? Pada jajaran genjang JJG ya. Jajaran genjang yang sehadap itu, yang sehadap bukan ya, bukan sehadap ya, yang berhadapan ya. Yang berhadapan adalah sama besar. Yang berhadapan sudut yang pada jajaran genjang yang berhadapan adalah di sini adalah ya teman-teman ya, adalah sama besar itu ya, sama besar besar ya. Kalau sama besar berarti HBD, sudut HBD. Nah, sudut DFH ini kan DFH. Jadi DFH. DFH ini kan adalah 60 derajat. Nah, jadi X-nya adalah 60 derajat. Begitu ya teman-teman ya, gampang ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada soal ya. Yang ini sering juga keluar di soal ujian nasional ya teman-teman ya, atau adik-adik ya. Hitunglah besar sudut untuk SMP khususnya teman-teman, ini bukan materi SMA ya. Jadi ini sering keluar juga di ujian nasional atau ulangan-ulangan harian ya. Tapi sebenarnya paling banyak muncul di ulangan harian ya teman-teman ya, daripada di ujian nasional untuk kalangan SMP. Nah, hitunglah besar sudut Q pada gambar berikut ini. Nah, apa sih yang sebenarnya yang harus Anda ketahui teman-teman? Buat dulu garis bantunya teman-teman. Bagaimana garis bantunya itu? Nah, begini. Ini pas melalui titik ini ya teman-teman ya. Jadi di sini, kalau di sini 40 derajat, berarti di sini juga pasti adalah 40 derajat karena sudut dalam berseberangan. Bisa Anda cek pada uh, pengajaran saya sebelumnya ya, part berapa itu yang konsep mengenai pemahaman sudut dan garis. Nah, untuk di sini, ki di sini kan di sini teman-teman, saya mungkin bisa langsung. Ki sebenarnya di sini ya 40 derajat ditambah besar sudut yang di sini nanti. Jadi di sini bisa teman-teman Anda buat begini, 180 derajat dikurang 120 karena jumlah besar sudutnya ini sudut dalam sepiak adalah 180. Nah, untuk mencari sudut yang di sini harus kita kurangkan 180 dikurang 120. Jadi di sini adalah 60 derajat. Begitu. Jadi sudut Q itu Q sama dengan, nah ini Q ya. Jadi Q sama dengan, nah ini 60 derajat ditambah 40 derajat. Nah, ternyata Q itu adalah 100 derajat. Begitu ya teman-teman ya. Gampang sekali kan teman-teman? Oke. Selanjutnya, di sini ada suatu ah, soal begini teman-teman. Tentukan nilai X atau adik-adik ya. Nah, tentukan nilai X. Kita mau cari nilai X. Yang mana sih yang X yang ini teman-teman? Yang ini ya, yang X yang ini. Oke ya. Kemudian, kalau ingin menjawab soal seperti ini, pakai dulu garis bantu seperti ini teman-teman ya. Jadi begini adalah cara yang baik ya teman-teman. Membuat garis bantu. Kalau 23 derajat artinya ini sejajar ya teman-teman. Jadi ini sejajar. Garis bantu ini sejajar dengan kedua garis yang kanan kirinya ini. Jadi kalau di sini 23 derajat teman-teman, di sini pasti juga 23 derajat. Begitu ya teman-teman ya. Ini 23 derajat ya. Sekarang kita mau cari sudut yang ini ya. Sudut yang ini itu berapa? Oh, suara motor. Oh, ada suara motor teman-teman. Anggaplah itu sebuah improvisasi ya teman-teman ya, atau adik-adik ya.
Improvisasi apa Kak? Memang itu motor lewat kok. Jadi di sini 360 derajat dikurang 229 derajat. Nah, kita harus cari di sini. Kenapa kita kurang 360 kurang 229? Karena ini sudut satu putaran penuh ya teman-teman ya. Jadi 360 kita pakai dikurang 229 itu 131 derajat. Nah, untuk mencari sudut ini teman-teman, ini adalah 180 derajat dikurang 131. Kenapa? Karena ini adalah sudut dalam sepihak. Sudut yang ini teman-teman, yang ini ya dengan yang sudut yang ini itu adalah sudut dalam sepihak. Makanya di situ 180 kurang dikurang jadi 180 ya dikurang 131 itu adalah 49 itu ya 49 derajat. Nah, yang mau kita cari ini nilai X. 3X di sini sama dengan ya 23 derajat ditambah 49 gitu ya teman-teman ya. Jadi 3X itu sama dengan ini kalau kita jumlahkan di 23 derajat ditambah 49 itu 72 gitu 72 derajat. Jadi X itu 72 derajat ini dibagi 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bagi 3 itu hasilnya adalah 24 derajat. Itu adalah nilai X ya teman-teman ya. Gampang sekali ya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih.